Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, bertemu lagi dengan saya Afdal. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat akun dan membuat quiz dengan menggunakan platform Quizizz. Jadi sejak pandemi COVID-19 menyerang semua belahan dunia, mengakibatkan banyaknya efek dan gangguan pada tatanan semua aspek kehidupan kita. Ya, contoh terbesar dari kita sebagai guru, kita juga terhalang ya dalam melakukan tatap muka, proses belajar mengajar dalam kelas. Sehingga tidak sedikit sekolah yang banting setir melaksanakan kegiatan belajar secara online. Nah, jadi ada yang menggunakan LMS semacam atau Learning Management System seperti Moodle atau Google Classroom, atau juga menggunakan sosial media seperti WA, Telegram, dan sepertinya akhir-akhir ini WA dan Telegram juga menjadi aplikasi yang laris manis ya, digunakan akhir-akhir ini. Kemudian Bapak Ibu, nah jika pemberian materi dan tugas selama ini bisa kita lakukan secara online dengan menggunakan LMS dan sosial media tadi, maka ada lagi sebuah permasalahan baru, yaitu bagaimana cara melaksanakan evaluasi. Nah, jadi evaluasi di sini maksudnya bisa berupa penilaian harian atau PH, kemudian penilaian tengah semester ataupun nanti penilaian akhir semester yang dilaksanakan di akhir semester nantinya. Nah, jadi ada sebuah solusi yang mungkin yang ini solusinya cukup sederhana, yaitu dengan tetap menggunakan moda daring dengan pemanfaatan internet, yaitu dengan menggunakan platform Quizizz ya. Jadi pada kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat akun Quizizz, sampai nanti bagaimana kita membuat soal-soalnya, dan sampai nanti bagaimana kita membagikan atau mencoba memberikan kuis tersebut kepada siswa-siswi kita. Baik, yang pertama, laptop kita sudah terkoneksi dengan internet, kemudian kita buka salah satu browser yang ada di laptop kita, bisa kemudian di search atau di URL-nya kita ketikkan quizizz.com. Oke, ini tampilan awal dari platform Quizizz. Nah, di sini join game, kemudian ada login, ada sign up ya. Kalau join game ini kita akan bergabung pada sebuah game, kemudian login, kita masuk untuk yang kesekian kalinya, kemudian sementara sign up kita mendaftar. Nah, jadi kalau kita baru pertama kali menggunakan platform Quizizz ini, maka kita daftar terlebih dahulu, kita klik sign up. Nah, di sini kita bisa mendaftar dengan menggunakan akun Google ya, atau menggunakan akun lainnya. Nah, di sini kita coba dulu menggunakan akun Google, sign up with Google. Kemudian nanti kita diarahkan untuk memasukkan akun Google kita. Ya, di sini saya akan menggunakan akun Google, akun Gmail afdal83@gmail.com. Kemudian nanti kita diminta untuk memasukkan password. Nah, kemudian di sini kita ada 3 pilihan yang harus kita pilih. How are you using Quizizz? Bagaimana kita menggunakan Quizizz ini? At school, di sekolah, sebagai bisnis, atau sebagai personal use. Nah, karena kita ini untuk dunia pendidikan, maka kita pilih saja at the school. Kemudian I am a teacher atau student. I am a teacher. Oke. Nah, ini adalah dashboard atau tampilan awal dari Quizizz ini. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa menu yang tampil pada dashboard. Yang pertama ini ada
profil. Di sini ada menu create. Nah, sebelum kita lanjut ke menu-menu, sebaiknya kita ganti terlebih dahulu bahasa yang ada di aplikasi Quizzes ini dengan cara klik setting, kemudian ambil language, kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Oke, maka otomatis bahasa yang digunakan sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa menu yang dari sini. Pertama ada buat, berarti ini adalah menu untuk membuat quizzes. Kemudian ada menu cari di sini kita bisa mengambil atau mengadopsi quiz-quiz yang sudah tersimpan di platform Quizzes ini, yaitu quiz-quiz yang sudah dibuat oleh orang lain dan disimpan di perpustakaan Quizzes. Kemudian ini perpustakaanku adalah quiz-quiz yang pernah kita buat dan ada yang sudah kita teskan atau kita ujikan pada siswa dan ada yang belum. Kemudian ada hasil, ini adalah analisisnya. Nah, ini seperti ini nama kuisnya, agreement and disagreement. Kemudian total pemainnya ada 185, ketepatannya ada 48%. Nah, ini hasilnya nanti kita gubris ya Bapak Ibu. Kemudian ada kelas. Nah, ini ada kelas yang telah saya buat. Ini ada kelas 91 dan ini ada kelas, ini kelas GC Bapak Ibu. Kelas GC atau kelas Google Classroom. Ya. Nah, bedanya adalah di sini ada logo Google Classroom di sini. Kemudian ada koleksi. Kemudian ada meme. Meme adalah gambar-gambar antara soal satu dengan soal yang lainnya. Antara soal satu dan soal kedua dengan soal ketiga. Kemudian di sini juga ada menu cari, menu buat, dan menu gabung games. Nah, nanti kita cobakan satu persatu. Baik, kita coba untuk membuat quiz dengan mengklik menu buat. Oke, pertama kita berikan nama quiz terlebih dahulu. Misalkan nama quiz kali ini adalah PH, penilaian harian dengan materi greeting contohnya. Greeting. Oke. Dan di sini kita pilih subjek yang relevan atau mata pelajarannya. Ada matematika, bahasa Inggris, fisika. Kalau Bapak Ibu, kalau mata pelajaran kita tidak ada atau tidak muncul di sini, kita klik lebih. Kemudian kita lihat lagi, dan jika masih tidak ada mata pelajaran kita tinggal klik lainnya. Dan karena materi kita adalah bahasa Inggris, maka saya pilih bahasa Inggris. Selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa pilihan bentuk pertanyaan. Di sini ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, pemilihan, dan terbuka berakhir. Nah, silakan Bapak Ibu coba nanti semua jenis pertanyaan ini. Dan untuk kali ini kita coba untuk menggunakan jenis pertanyaan pilihan ganda. Oke. Nah, pilihan ganda berarti sini ada soal dan ada opsi ya, ada opsi. Nah, untuk soal kita tulis di kolom tulis pertanyaanmu di sini. Ya. Jadi di samping soal berbentuk huruf, kita juga bisa masukkan soal berupa rumus atau berupa equation matematika dengan cara mengklik tambahkan rumus matematika di sini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan media berupa gambar dan atau audio dengan mengklik tombol media ini Bapak Ibu. Nah, baik, kita coba dulu membuat soal
Ya, kemudian di sini ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Dan jika Bapak Ibu ingin membuat 5 opsi, kita tinggal klik tambah pilihan jawaban. Nah, kita coba dulu membuat soalnya. Oke. Oke, ini contoh soalnya. Kemudian kita buat jawaban opsi 1 atau answer option 1. Oke. Dan untuk option ini kita juga bisa menambahkan rumus matematika atau equationnya, dan juga kita bisa tambahkan gambar. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita membuat atau melengkapi opsinya, kita harus pilih mana opsi yang benar, ya, atau mana jawaban yang benar. Jadi kita tandakan jawaban yang benar dengan cara mengklik checklist yang berada di sebelah kiri pada opsi tersebut. Karena di sini kunci jawabannya adalah good morning, maka kita klik checklist atau centang di samping atau sebelah kiri dari good morning. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa memilih berapa durasi waktu bagi siswa untuk menyelesaikan soal pertanyaan nomor 1 ini. Di sini ada beberapa opsi, ada 5 detik, ada 10 detik, 20 detik, ada 2 menit sampai 15 menit. Nah, tergantung dengan kesulitan soal ya. Saya rasa Bapak Ibu, kalau soalnya semakin sulit soalnya, maka semakin lama durasi yang kita berikan. Dan di sini kita coba memberikan durasi waktunya 20 detik. Dan kemudian ini adalah tampilan nanti yang akan muncul di gadget peserta didik kita, ya. Ini kira-kira. Dan kemudian setelah kita yakin dengan soal ini, kita tinggal klik simpan. Nah, sudah selesai soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 dan selanjutnya, kita coba untuk mengambil soal dari perpustakaan Quizizz ya, atau soal-soal disimpan dalam platform Quizizz ini. Kita tinggal klik teleport. Kemudian materinya adalah greeting ya Bapak Ibu. Greeting. Kita tinggal temukan pertanyaannya, kita buat kata kuncinya di sini greeting. Oke. Kita search, maka akan muncul beberapa jenis soal greeting ya. Ini soal greeting untuk kelas 7, ini untuk kelas 12, ini kelas 7, ini kelas 10. Nah, jadi karena soal greeting ini kita peruntukkan yang kita buat adalah soal greeting untuk kelas 7, maka kita pilih soal greeting yang di kelas yang sama ya, di kelas yang sama. Contohnya ini ya, ini kelas 7. Kita klik soal tersebut, kemudian akan muncul beberapa soal. Nah, soal ini bisa kita ambil, misalkan soal nomor 1 ini kita ambil, kemudian kita tambahkan dengan cara mengklik tanda tambah yang ada di kanan atas. Oke, klik tambah. Maka otomatis soal tersebut sudah ditambahkan ke soal kuis kita tadi. Soal nomor 2 kita ambil di sini juga. Ya, soal nomor 2 kita ambil di sini juga.
Kita klik tambah nomor, kemudian kita coba soal nomor 3 dan selanjutnya. Dan kemudian Bapak Ibu, jika kita sudah selesai, kita bisa keluar dari sini dengan cara klik tanda panah yang ada di sudut kanan atas. Oke. Kemudian sudah ada beberapa soal yang sudah kita buat. Ada yang soal yang kita tulis sendiri, dan ada soal yang kita teleport atau kita ambil dari soal orang lain yang tersimpan di platform Quizizz. Kemudian Bapak Ibu, kita tinggal memberikan settingan sedikit dengan cara menambahkan gambar dari quiz kita. Kita klik tambahkan gambar, kemudian kita klik di sini gambar, dan kita pilih gambar yang ada di komputer kita yang telah tersimpan. Kita usahakan gambarnya ini adalah menjadi ikon dari jenis soal kita. Ya, untuk saat ini saya belum mempunyai stok gambar yang banyak. Saya pilih saja soal yang gambar yang ada yang sudah disimpan di laptop saya. Oke. Kemudian kita pilih bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan di sini bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, tergantung dengan bahasa yang digunakan dalam quiz Bapak Ibu. Saya pilih bahasa Inggris. Kemudian kita pilih kelasnya. Ini tadi kita peruntukkan quiz ini untuk kelas 7. Ya. Kemudian siapa yang bisa melihat quiz ini? Ada dua, ada publik dan ada pribadi. Kalau publik berarti quiz ini bisa dilihat oleh orang lain. Kalau pribadi berarti quiz ini hanya terlihat oleh kita. Oke, kita pilih publik, kita simpan. Nah, maka gambar dari quiz kita sudah berubah, kemudian pengaturannya pun juga sudah berubah. Ini untuk umum, kemudian ini bahasanya bahasa Inggris, kemudian rata-rata 30 detik. Nah, sebelum kita kembali, kita pastikan dulu Bapak Ibu berapa detik kita berikan kepada siswa untuk menjawab soal ini. Kita bisa merubah kembali. Ya, untuk soal nomor 1 misalkan ini soalnya terlalu lama, misalkan 30 detik, kita tinggal merubah 30 detik ini menjadi 20 detik misalkan. Nah, jadi 30 detik di sini adalah 30 detik untuk rata-rata semua soal. Nah, kalau kita ingin merubahnya, kita tinggal klik durasi waktu ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin itu ya cara membuat soal. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu ingin menambah soalnya sampai 10 soal atau 20 atau 50, ya silakan Bapak Ibu bereksplorasi lagi. Kita pastikan untuk sementara soal kita sudah selesai, kemudian kita bisa kembali. Oke. Nah, di sini ada dua cara kita memberikan soal ini kepada siswa. Ada main langsung dan ada jadikan PR. Nah, bedanya adalah main langsung ini berarti real time. Jadi anak didik kita bermain langsung dengan teman-temannya, dan nanti akan muncul soal yang sama dengan waktu yang sama, dan juga nanti akan muncul papan skor sementara dari masing-masing soal. Kemudian kalau jadikan PR, ini tidak real time Bapak Ibu, tapi kita memberikan batasan waktu atau durasi waktu pada peserta didik kita. Bukan durasi waktu ya, tapi batasan waktu mereka mengerjakan tugas atau quiz ini. Kita coba dulu satu-satu, kita coba dulu jadikan PR. Nah, di sini yang setelah setting adalah kapan deadline time-nya atau batas waktunya mereka mengerjakan tugas atau quiz ini. Di sini kita buat 22 Agustus karena sekarang masih tanggal 21. Nah, kita buat tanggal 20 Agustus. Kalau Bapak Ibu ingin merubah menjadi 24 atau 25 Agustus juga boleh. Atau kita berikan waktu misalkan 3 hari ya contohnya. Kita tinggal klik tanggal 24, berarti sekarang tanggal 21. Kita berikan batas waktu selama 3 hari, berarti tanggal 24, berarti 3 days 8 menit. Nah, ini waktunya kita tinggal rubah jam 11.30 PM, berarti 11.30 PM berarti malam. Nah,
Sebelum kita klik lanjutkan, kita bisa menetapkan Bapak Ibu kalau kita ingin soal kuis ini kita peruntukkan untuk kelas yang telah kita buat, misalkan soal kelas di Google Classroom atau kelas yang sudah kita bentuk di kuis ini, kita tinggal pilih kelasnya ya. Nah, ini dia, kita tinggal klik salah satunya ya. Kemudian kita tinggal selanjutnya kapan kelas GC ini bisa terintegrasi ke kelas Quizzes apabila kita menggunakan akun yang sama ya, akun Gmail yang sama ya. Akun Gmail yang kita gunakan dalam GC dan akun Gmail yang kita gunakan di Quizzes ini harus sama. Itu salah satu syaratnya. Dan nanti mereka akan bisa terintegrasi, dan soal ini bisa kita peruntukkan untuk kelas kita di Google Classroom. Jadi mereka yang peserta didik kita yang sudah tergabung di GC atau di Google Classroom, jika mereka telah menyelesaikan soal tersebut dan hasilnya bisa langsung muncul nanti di kelas GC-nya ya. Jadi itu salah satu keunggulan ya dari Quizzes ini, karena Quizzes ini sudah terintegrasi di Google Classroom. Kemudian untuk pengaturan umum, peluang siswa berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini. Boleh tak terbatas, boleh 1, boleh 2 kali, boleh 3 kali, dan selanjutnya. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game. Nah, tunjukkan pertanyaan di game ini kita matikan saja. Kemudian tunjukkan jawabannya, kita matikan saja ya. Kemudian powers up-nya, siswa mendapatkan poin bonus dan kemampuan menyenangkan lainnya ya, kita bisa hidupkan, bisa on-kan ya. Kemudian waktu siswa melihat penghitung waktu mundur untuk satu pertanyaan, kita on saja. Kemudian tunjukkan papan peringkat, kita hidupkan. Pertanyaan diacak, kita hidupkan. Kemudian pilihan jawaban diacak, kita hidupkan. Kemudian pertanyaan redemption atau penembusan ini boleh kita hidupkan, boleh kita matikan ya. Ini ya, kita serahkan pada Bapak Ibu. Memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan salah. Jadi jika siswa telah menjawab soal tersebut kemudian salah, maka siswa bisa mengulang kembali atau mencoba kembali untuk menjawab soal tersebut ya. Nah, kalau kita ingin siswa bisa mencoba kembali, maka ini kita hidupkan. Tapi kalau kita tidak ingin siswa menjawab kembali soal yang salah, soal yang mereka jawab salah, maka ini kita matikan saja. Kemudian musik ini backsoundnya Bapak Ibu kita hidupkan saja kalau kita ingin. Kemudian perlihatkan meme. Jadi dari soal 1 ke soal 2 biasanya ada gambar-gambar lucu ya yang muncul. Nah, ini adalah meme, itu memenya, itu yang maksud dengan meme. Kalau kita nggak ingin gambar-gambar lucu itu muncul di antara soal ke soal, maka ini kita matikan saja. Nah, itu pengaturan umum. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik lanjutkan. Boleh lanjutkan yang di bawah, boleh yang di atas ya. Nah, kemudian siswa ini bisa masuk melalui yang pertama link kita berikan ya, dengan cara kita copy link yang di atas ini, kemudian kita salin, kemudian kita pastikan di WA, atau juga kita bisa langsung bagikan link tersebut di kelas GC kita dengan cara mengklik Google Classroom dan kita peruntukkan nanti kelasnya apa ya, atau di psikologi atau di Microsoft Teams dan lain sebagainya. Atau juga bisa kita berikan kode Quizzes ini 31834368 ya. Jadi kita minta siswa kita, minta peserta didik untuk membuka joinmyquiz.com di Google atau di Mozilla atau di browser mereka. Kemudian setelah itu nanti mereka harus masukkan kode ini ya, kode ini di aplikasi tersebut ya. Nah, jadi ketika mereka sudah masuk ke link yang telah kita bagikan tadi, nah maka mereka sudah bisa mengerjakan kuis tersebut.
Kemudian kita coba juga quizzes yang berupa live atau langsung. Nah, yang live ini atau langsung ini adalah real time Bapak Ibu. Jadi beberapa siswa bisa bermain langsung dan bisa mereka menjawab soalnya bersama-sama dengan waktu yang sama. Kemudian mereka juga bisa melihat skor dari soal ke soal. Nah, kita cobakan main langsung. Nah, ini ada 3 pilihan di sini. Pilih mode permainan. Ada tim, ada klasik, dan ada ujian. Klasik ini berarti hanya sekedar seperti kuis-kuis biasa ya. Kemudian kalau ujian berarti ini kalau klasik siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, bersaing secara individu dan memiliki keseruan di sepanjang jalan. Kalau tim, siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri tetapi skor dikelompokkan oleh tim. Dan kalau ujian, sebuah model tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius, membutuhkan login. Nah, ini membutuhkan login ya Bapak Ibu. Artinya siswa harus mempunyai email mereka atau mereka harus mempunyai akun di quizzes ini, baru bisa mereka ikut ujian kalau kita pilih menu ujian ini. Jadi untuk saat ini kita gunakan dulu yang klasik. Kemudian untuk pengaturan lainnya ini bisa kita atur berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini. Kita cukupkan 1 saja karena ini langsung ya. Ya, siswanya dapat menggunakan generator sama kuis. Ya, tunjukkan pertanyaan games. Oke, pengaturan permainannya ini siswa mendapatkan poin. Ya, ini bisa kita setting Bapak Ibu dan kita lanjutkan. Nah, kemudian kita bisa mengajak siswa kita untuk mengklik atau gabung atau di joinmyquiz.com. Ya, kita minta mereka untuk browse URL mereka di joinmyquiz.com, kemudian nanti mereka masukkan kode game ini 597272. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Kita coba saya gunakan browser yang lain, join a game. Kita kopikan. Nah, kemudian kita enterkan kode game tadi yang telah kita kopikan tadi. Kontrol OK. Kemudian join. Nah, ini kita harus register dulu. Nah, Google. Oke. Saya coba gunakan akun saya yang lain. Oke, setelah kita login, maka ini setelah login kita lihat dulu sudah ada kabel-kabel. Oke, kita klik mulai. Oke, misalnya, nah kita di sini statusnya adalah menunggu pemain untuk bergabung. Jadi, nah ini kita sudah berada di ruang tunggu. Kita harus menunggu dulu pemain-pemain yang lain masuk, dan kita sebagai pemain menunggu tombol mulai diklik oleh guru ya, oleh guru. Nah, di sini komputernya guru atau komputernya server, dan ini
komputernya pemain, ya, komputernya pemain. Nah, jadi komputernya guru ini atau komputer si server ini nggak boleh mati, nggak boleh off, Bapak Ibu. Nah, jika off berarti permainan sudah berakhir. Oke, kita anggap pemain-pemain yang lain sudah masuk di sini, Bapak Ibu. Jadi jika kita sudah yakin seluruh siswa sudah masuk dan tidak ada lagi siswa yang akan masuk, kita tinggal klik tombol mulai. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini adalah komputernya pemain. Oke. How do you do? Maka kita jawab dengan how do you do. Oke, kita lihat di dashboard. Nah, ini kita sudah berada di nomor 1. Oke, hi, good morning, good morning. Oke. Nah, ini karena hanya satu pemain, jadi tidak ada pergeseran skor ya. Nah, jadi nanti ketika pemainnya banyak, ketika pemainnya banyak, maka nanti akan ada pergeseran skor ini. Oke, bye. See you guys. Oke. Nah, selesai, kemudian nanti akan muncul berapa ketepatan kita, berapa persen, berapa kita dapat 100%, dan nanti juga akan muncul di komputernya server siapa nanti yang skor yang paling tinggi. Nah, jadi begitu Bapak Ibu semua cara bermain games secara langsung dan cara mengerjakan games dengan menu jadikan PR. Oke. Kemudian kita bisa kembali atau keluar dari permainan tersebut, dan kemudian Bapak Ibu kita juga bisa melihat hasil atau hasil analisis dari games tersebut ya. Kita lihat hasil. Nah, ini tadi PH greeting. Nah, jadi analisis ini akan muncul apabila kegiatan atau apabila kuis ini telah dilaksanakan oleh siswa, telah dikerjakan oleh siswa, dan nanti akan muncul berapa siswa yang telah bermain. Contoh di sini tadi ada live PH greeting. Nah, ini tetap pemainnya hanya 1 orang. Antara agreement and disagreement ada 150. Nah, kita bisa melihat analisisnya secara langsung. Kita lihat, kita coba dulu ya nama kuis yang lain yang telah dikerjakan oleh siswa. Contohnya nih, agreement and disagreement. Nah, kita lihat analisisnya. Oke, sepertinya di sini ada beberapa siswa, ada beberapa siswa yang dapat 100 ya. Oh, ternyata ada 1 orang siswa yang menjawab soal ini berkali-kali. Nah, ini. Nah, jadi hasil analisis ini bisa langsung kita unduh. Langsung kita unduh. Nah, kalau belum dimulai unduhannya, kita bisa klik lagi. Oke. Kita klik OK. Maka unduhannya akan mulai. Nah, jadi seperti ini ya kira-kira hasil analisisnya. Ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Nah, ini berapa orang yang menjawab benar, berapa orang yang menjawab tidak benar, dan berapa orang yang tidak menjawab. Nah, kemudian ini nama siswa ya, ini nama siswa sampai berapa orang siswa yang telah menjawab ya.
Nah, jadi begini hasil analisisnya. Kemudian siswa, misalkan siswa yang Rafil O misalkan menjawab 8850, nah kemudian ini menjawab dan hasilnya segini, ya total skor IPA analisisnya seperti apa analisisnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan, saya bagikan dan saya jelaskan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.